Yo guys, balik lagi sama gue di channel Bernardin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang ada ya Cardano dan CHZ ya teman-teman ya. Jadi banyak banget yang bilang wah ini akhirnya profit banyak nih ya. Ada tuh Cardano, CHZ juga lanjut profit lagi ya. Saya ucapin selamat gitu ya. Dan kita bisa lihat teman-teman ya dari polanya si Adato Cardano ini memang dia membentuk seperti ini teman-teman ya, symmetrical triangle ya teman-teman ya. Jadi memang targetnya ini seperti garis warna ungu atau pink ini ya. Jadi memang ini adalah target dari ketika dia breakout teman-teman ya. Nah ya, jadi dia targetnya breakout dan memang di sini itu pas kali nih teman-teman. Ini agak saya geser dulu biar kelihatan ya. Di sini tuh ada retracement 0,382 dari tarikan Fibo dari swing low dan swing high-nya dari koin ADA atau Cardano ini ya, pakai time frame 4 jam ini teman-teman ya. Jadi di atasnya lagi resistnya itu di sekitar sini teman-teman ya, itu di 29.900 sampai 30.000 rupiah untuk ADA dan atau Cardano ini ya. Jadi memang kan nanti bakalan ada pengumuman penting dari Charles teman-teman ya, dari Charles untuk mengenai smart kontraknya Cardano ya. Jadi mungkin makanya ini ada lonjakan harga, orang-orang buru-buru beli gitu ya teman-teman. Padahal juga nanti untuk akhir bulan ini dia baru akan listing di exchange Jepang, dan di bulan depan di September itu smart kontraknya baru rampung gitu ya teman-teman ya. Lalu untuk resist selanjutnya ini pasti ada di retracement 0,2 ini ya teman-teman, atau sekitar 31.600-an ya. Sekitaran itu teman-teman. Lalu untuk swing high-nya atau ATH-nya itu sekitar 36.000 rupiah ya. Jadi masih kemungkinannya masih cukup besar untuk si koin ADA atau Cardano ini bisa balik ke ATH-nya ya teman-teman. Bahkan dia membuat new ATH ya, menurut saya sangat mungkin untuk ADA ini $3 untuk tahun ini ya, atau sekitaran 44.000 sampai 45.000 rupiah ya. Itu sekitaran sini teman-teman ya, 44 sampai 45.000 rupiah ya. Ya. Tapi pastinya ada beberapa resisten yang tadi udah saya sebutkan, itu harus dilewatin dulu sama ADA secara bertahap teman-teman ya. Mungkin dari bulan ini sama bulan depan harus bertahap lewatin dulu ya, kalau memang dia mau bikin new ATH ya. Jadi udah bagus sekali untuk pergerakan ADA atau Cardano ini. Dia sudah berhasil nge-breakout ya teman-teman dari pola symmetrical triangle, dan dari retracement 0,5 dia juga sudah tembus dan sekarang mencoba melewati retracement 0,382 atau sekitar 28.600-an ya. Itu adalah target yang coba untuk dilewatin dari koin ADA atau Cardano ini. Memang dari time frame 4 jamnya dia sudah mulai memasuki area overbought kembali ya teman-teman, ketika kemarin sudah koreksi ya. Jadi yang nanyain koreksi terdekat kemana ya, pasti ke sini teman-teman ya. Terdekatnya itu di sekitaran 27.000 ya. Lalu kita seperti biasa pakai 3 indikator kesukaan saya ya. Kalau saya pakai itu EMA 21. Nah ini garis biru ini, kemudian EMA 34 ya, ini garis merah. Oke, jadi ini yang terdekat dulu teman-teman ya. Jadi memang next lagi support di mana dari retracement 0,5 atau sekitaran 26.000 ya. Kemudian dari ini teman-teman ya, dari EMA 21 ya, garis warna biru ini ya, atau sekitaran 25.150 ya. Dan EMA 34 disusul kembali itu untuk di sekitar 23.970-an ya. Sekitar itu adalah support-support yang di bawahnya ya teman-teman untuk koin ADA atau Cardano ini ya. Ketika kalian mau antri ya silakan pilih untuk beberapa support itu ya. Untuk MA50-nya juga ya, mungkin sekalian deh ya teman-teman. Untuk saya infokan ya, untuk yang mau nanya-nanya ya kan, biasanya saya pakai 3 ini ya. Terakhir ya MA200 ya, cuman kita pakai ini aja dulu lah ya. Itu garis warna hijau. Nah ini lebih bawahnya lagi itu di sekitaran 22.000 ya teman-teman. Itu adalah beberapa titik area yang cukup penting untuk waspada ketika dia memang dari Bitcoinnya ada dump atau lain sebagainya gitu ya teman-teman ya. Itu ada beberapa titik support yang penting untuk kalian istilahnya bisa serok-serok bawah nanti ketika kalau misalkan terjadi koreksi yang cukup dalam ya. Jadi ini untuk ADA atau Cardano, target-targetnya itu adalah titik resist yang sudah saya infokan ya. Balik lagi keputusan kalian, mau serok kah, mau TP di area berapa ya, mau tunggu antri bawah ya, silahkan aja, bebas-bebas aja ya teman-teman ya.
Ini adalah pergerakan dari ADA atau Cardano, kemudian Matic ya. Ini bahas CHZ dulu, udah pengen bahas Matic aja ya. Matic nanti videonya habis ini teman-teman ya. Tungguin aja, nanti agak sore lah saya upload ya. Oke, dari CHZ sendiri kemarin itu saya udah bahas juga ya teman-teman ya. Jadi memang dia bakalan meretest EMA 21, 34 dan 50-nya ya. Itu sekitar 4.800 dan 4.700-an. Dan malah dia sampai nge-breakdown sampai sekitar 4.600-an ya. Jadi kemarin yang sudah serok di 4.700, 4.800 bahkan 4.600 ya. Area-area sini teman-teman ya. Ya sudah profit lagi ya, tadi malah sampai 5.574 ya. Jadi ya selamat yang sudah memberanikan diri serok ya, akhirnya profit gitu ya. Sekali lagi selamat yang sudah memberanikan diri gitu ya teman-teman ya. Jadi itu keputusan kalian, profit juga kalian, nanti kalau resiko juga kalian tanggung masing-masing gitu ya. Sekarang beruntung lagi profit karena memang didukung dengan market ya. Kira-kira profitnya sampai berapa tadi? Sekitar 7 di atas 15% ya. Dari 15 sampai 17%-an profitnya. Ketika kalian kemarin yang saya upload itu sudah coba serok bawah atau antri bawah di bid buy gitu ya teman-teman ya. Sekitaran 15 sampai 17%-an profitnya ketika kalian memang tadi sudah TP di 5.570-an. Ya, jadi sekali lagi itu selamat buat kalian yang sudah memberanikan diri ya. Kembali lagi pasti kalian research ulang kembali ya kalau memang kurang yakin dan lain sebagainya. Dan di time frame 1 jam, 4 jam juga memang dia masuk area overbought ya dari stokastiknya teman-teman. Jadi memang harus berhati-hati sekali ya. Karena memang kita lihat dari pengalaman sebelumnya dia tinggi setelah meninggalkan dari beberapa indikator sakti ini teman-teman ya. Dia pasti terseret kembali untuk meretest ya minimal EMA 21 dan EMA 34-nya ya, atau terburuk-buruknya dia bisa pullback ke MA 50-nya gitu ya teman-teman ya. Bahkan kalau memang parah ya bisa aja ke EMA 200, tapi ya kemungkinan lebih kecil gitu ya teman-teman ya. Jadi memang dia ini sudah nih ya, kita bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Ini saya pakai brush nih. Ketika dia sudah berhasil terbang ya, akhirnya dia retest kembali nih, pullback lagi di sini, terbang lagi ya. Ya teman-teman, nih terbang, akhirnya dia pullback lagi di sini nih. Ini time frame 4 jamnya. Akhirnya dia bisa mantul terbang lagi, ini nggak lama bakalan coba untuk yang namanya pullback atau retest kembali ya untuk EMA 21, 34 dan 50-nya ya. Garis warna biru, merah dan hijaunya ya. Itu masih sangat mungkin ya. Jadi kalian harus perhatikan 3 indikator ini ya. Kalau posisi sekarang itu kisaran 4.800-an ya, kemudian kisaran 4.600-an dan kisaran 4.400-an. Ya, itu adalah beberapa titik support terdekat untuk si CHZ ini sendiri ya. Kalian harus waspadai 3 indikator ini ya, teman-teman ya. Kemudian dari EMA 200 ini ya udah cukup bawah sekali sih, masih sekitar 3.700 sampai 3.800-an ya. Jadi yang memutuskan belum beli ya teman-teman, buat yang belum beli ya, itu kalian lebih baik bersabar ketika koreksi ya, ketimbang kalian sekarang lagi naik ini FOMO gitu kan teman-teman. Kecuali kalian sudah research mendalam dan lain sebagainya, udah yakin ya, analisa kalian udah mantep ya, udah silahkan keputusan kalian gitu teman-teman ya. Jadi targetnya CHZ untuk midtermnya masih sama ya, sekitaran $0,5 ya, itu sekitar 7.000 sampai 7.500 rupiah. Dan untuk nextnya lagi yaitu ATH sebelumnya itu sekitar 11 ribuan. Dan untuk long termnya itu pasti di $1 yaitu sekitar 14.000 sampai 15.000 rupiah untuk target dari si CHZ ini sendiri ya. Jadi perjalanan masih panjang. Kemudian kemarin ada juga yang komen dari video CHZ saya ya. Ada yang komen, "Mana Bang CHZ? Gue udah beli kok turun gitu." Ya bro ya kan, itu analisa untuk beberapa hari ke depan. Syukur-syukur bisa naik, tapi kalau turun pun sudah saya infokan untuk area buy-nya atau supportnya gitu ya. Jadi keputusan di tangan kalian juga ya. Mau beli mau enggak itu keputusan kalian. Toh juga kalau profit juga kalian nikmatin. Saya nggak minta sama sekali dari profit kalian ya. Kalian mau taruh modal 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, itu urusan kalian masing-masing gitu teman-teman ya, tanggung jawab kalian masing-masing ya. Tapi ketika rugi juga itu resikonya masing-masing. Dan kemudian yang untuk donasi-donasi di Saweria yang ada di link deskripsi bawah video saya, yaitu seikhlasnya buat yang mau aja. Kalau nggak mau ya udah nggak masalah gitu ya teman-teman ya, nggak ada pemaksaan atau apapun. Jadi nggak usah repot-repot gitu ya teman-teman ya, mikirin buat donasi lah, mikirin harus beli lah ya. Ini video bukan video pemaksaan buat beli koin CHZ, koin ADA, Cardano gitu ya teman-teman ya. Saya cuma membagikan analisa saya ya buat kalian-kalian yang bingung ya, mau beli ngantrinya di area berapa, mau jualnya kira-kira titiknya di area berapa kisarannya ya.
Itu teman-teman ya, inti dari video dari saya ya, buat bahan pertimbangan kalian. Dan Bitcoin juga kita bisa lihat dia bakalan bertemu untuk area penting sebelumnya, itu sekitar 46.500-an dolar ya. Apakah dia sanggup? Kalau sanggup dia bakalan coba untuk OTW ke resist selanjutnya, yaitu sekitar 48.000 dolar. Nah itu dulu terdekatnya ya teman-teman. Kemudian dari dominasi Bitcoinnya memang ini cenderung turun ya. Jadi inilah yang kita harapkan supaya altcoin punya space lebih ya teman-teman, untuk bisa terbang lebih tinggi ya. Jadi itu teman-teman untuk pergerakan dari Bitcoin juga ya teman-teman. Kalau versi rupiahnya juga dia bakal mendekati untuk mencoba melewati area sebelumnya, itu sekitar 669 jutaan. Untuk bisa next resistnya itu ada di sekitar 690 juta, yang memang dari beberapa hari yang lalu itu menjadi target kenaikan Bitcoin. Memang itu menjadi target ya, sekali lagi teman-teman, itu menjadi target kenaikan, tapi naiknya memang tidak mulus. Kita bisa lihat nih, naik turun naik turun naik turun naik ya. Jadi seperti itulah ya. Jadi nggak usah terlalu bingung gitu, kok turun kok naik gitu ya. Jadi ya begini ya, kalian harus siap ya teman-teman ya. Di market manapun pasti ada kenaikan dan penurunan, khususnya di kripto ya. Kalian bisa profit 2%, 5%, 10% dalam jangka waktu yang cukup pendek, tapi kalian juga bisa mengalami floating loss ya teman-teman dalam waktu yang cukup pendek juga ya. Jadi ya sama-sama aja lah ya teman-teman ya, resikonya dan profitnya ya berbanding lurus ya teman-teman. Tergantung kalian, pinter-pinter kalian entry dan buy dan sell nya gitu ya teman-teman. Itu aja untuk video kali ini ya. Sekali lagi happy profit untuk CHZ ya. Udah lama banget saya bahas ini, tapi ya banyak orang yang kurang melihat koin ini ya. Sekarang udah muncul di top gain ya, woi terbang, orang pada FOMO, baru FOMO sekarang gitu ya. Kemarin-kemarin kemana aja gitu kan, ada koin bagus tapi fokusnya ke koin-koin yang lain gitu ya teman-teman ya. Ini koin-koin ini salah satu koin bagus, harganya masih murah, ya udah beli aja kalau yakin gitu ya, gitu teman-teman ya. Dan ada Tokarano, memang ini butuh kesabaran lebih, udah sering saya sampaikan ya, koin ini butuh kesabaran lebih ya. Koin ini kurang lebih kayak ZIL, CRO ya. Cuman memang pergerakan atau kenaikannya jauh lebih besar ketimbang ZIL dan CRO ya, teman-teman ya. Jadi itu untuk ADA dan CHZ ya. Sekali lagi udah saya ucapin selamat, tetap semangat ya. Buat yang belum beli jangan FOMO, silakan antri bawah. Yang udah profit luber ya, udah cicil ADA dari 16.000, 18.000 ya, udah tinggal nikmatin aja ya, tinggal ngupi, tinggal nyantai, tinggal aktivitas lain gitu kan. Biarkan market membawa dia ya teman-teman ke berapa? Sekarang kan sekitar 2 dolar ke 3 dolar ya teman-teman ya. Jadi itu aja sekilas untuk pembahasan saya, semoga bisa membantu dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit. Bye.